kesempatan kali ini Mimin akan mencoba menjelaskan tutorial kita menggunakan aplikasi Excel ya untuk proses pembukuan pada laporan keuangan ya. Nah, untuk kesempatan kali ini bukan proses pembuatan aplikasinya, tapi Mimin lebih fokus pada siklus atau sistematika penginputan data dalam aplikasi Excel ya. Nah, untuk aplikasi Excel yang Mimin buat pada kesempatan ini, yang Mimin mau jelaskan sehingga memudahkan kita untuk proses penginputan data, kemudian memudahkan kita untuk melihat atau melihat kondisi keuangan, catatan keuangan kita di perusahaan kita ya. Nah, untuk aplikasi Excel kali ini ada 6 fitur atau 6 sheet ya, 7 sheet ya, 7 sheet atau 7 fitur yang Mimin coba buat ya. Yang pertama itu terdiri dari kode, yang kedua itu jurnal, yang ketiga neraca saldo, yang keempat buku besar, yang kelima neraca, yang enam itu laporan rugi laba, dan yang terakhir itu adalah laporan perubahan modal. Nah, masing-masing fitur ini punya fungsinya masing-masing ya. Untuk input data itu di aplikasi Excel yang Mimin buat ini ada dua ya, ada kode dan jurnal ya, ada kode dan jurnal. Kode dan jurnal ini digunakan untuk menginput ya, dan setelah kita menginput dari kode dan jurnal ini, semuanya akan tersinkron ke neraca saldo, buku besar, neraca, laporan rugi laba, dan perubahan modal ya. Yang pertama kode. Nah, kode ini kita buat untuk mengisi nomor akun dan nama akun. Kode akun, nama akun, dimana nama akun ini disesuaikan dengan akun-akun yang akan kita pakai dalam input pembukuan di perusahaan kita ya. Nah, kebetulan pada kesempatan ini akun yang Mimin pakai ini untuk menginput perusahaan koperasi ya, perusahaan, jenis perusahaannya itu koperasi. Nah, untuk akun ini kita bisa rubah, kita bisa ganti, kita bisa tambahkan sesuai dengan jenis akun yang kita gunakan pada perusahaan kita masing-masing ya. Kita bisa tambahkan di sini sesuai dengan jenis transaksi atau akun yang kita akan lakukan. Kita akan menginput di sini semua. Kemudian apa sih fungsi daripada kode akun ini sendiri? Nah, untuk kode akun sendiri ini kita untuk menginput transaksi awal ya, transaksi awal. Misalnya kita mulai dengan 1 Januari, periode 1 Januari 2002, kita akan menginputnya di sini, dan ini otomatis akan terbaca ke jurnal, kemudian ke neraca saldo, buku besar, dan seterusnya ya. Kemudian di sini juga digunakan untuk, di kode ini juga digunakan untuk set saldo awal ya, untuk set saldo awal di awal periode kita memulai tahun buku awal atau memulai usaha ya. Jadi kita setnya di sini. Segala macam aktivitas keuangan kita setnya di sini, mulai dari kas di tangan yang berapa, kas di bank berapa, semuanya kita set di sini sesuai dengan situasi kondisi keuangan awal. Setnya di sini. Nah, yang di set di sini akan masuk ke mana? Siklusnya, sistematikanya dari kode ini akan masuk ke neraca. Nah, di neraca ini ada awal periode, ada periode berjalan, dan akhir periode. Nah, yang kita set di kode tadi akan masuk di awal periode ya, akan masuk di awal periode. Sehingga kita lihat di sini misalnya kas kecil senilai 20.349.824, maka di kode juga sama ya, karena sumbernya dari sini. Kas kecilnya 20.349 dan seterusnya. Jadi ini fungsi daripada kode ini adalah sebagai input data atau set awal set input awal ya, set
saldo awal, set saldo awal namanya ya. Jadi semua saldo-saldo awal yang ada di akun masing-masing kita setnya di kode ini. Kemudian yang berikut apa sih jurnal? Nah, jurnal ini tujuannya kalau di laporan akuntansi itu kita untuk pembukuan transaksi harian ya. Nah, untuk transaksi harian yang berkaitan dengan perusahaan kita, maka kita input datanya di sini. Di sini Mimin buatkan ada beberapa fiturnya ya, beberapa fiturnya yaitu tanggal, ref, kemudian keterangan, kemudian nomor akun, nama akun, debit, ini akun-akun debit ya, kemudian jumlah keuangan debitnya, jumlah uang debitnya, kemudian ini nomor akun untuk kode akun kreditnya ya. Kemudian kita akan input di sini. Nah, kita input di sini ini otomatis di sini akan langsung berubah ya, sesuai dengan akun yang kita kode akun yang kita pilih. Kemudian jumlah di sini akan mengikuti jumlah di debit secara otomatis. Mimin kasih contoh misalnya tanggal 3 Januari 2022 misalnya ada tambahan pinjaman atau tambahan pinjaman dari anggota, maka kita setnya di sini ya. Di sini ada pilihan, kita sesuaikan. Nah, misalnya kita belum hafal kode akunnya atau nama akunnya, maka kita bisa lihatnya di sini. Daftar akun. Ini untuk mengecek, misalnya kita tidak tahu kas di tangan, maka kita taruh di sini kas di tangan, kodenya 1120, maka di sini kita akan pilih 1120, misalnya akun yang terjadi di sini 1120. Macam ini tagihan pinjaman, maka pinjaman anggota ya, tambahan pinjaman berarti pinjaman anggota di debit, sementara kas keluar, kas kecil atau kas di tangan ataupun kas bank silakan dipilih sesuai dengan kode akun yang kita mau bukukan. Nah, ini inputnya di jurnal semua ya. Kemudian komen di sini nih ada semacam warning yang memberikan informasi jika kita terjadi kesalahan pembukuan di sini, maka di sini pencatatan transaksi diterima atau pencatatan transaksi ditolak ya. Nah, ini Mimin sudah buat sesuai dengan rumus aplikasi Excel ya, untuk memudahkan kita. Yang berikut, nah tanggal ini ngambilnya dari kode tadi ya, di otomatis. Jadi ketika pembukuannya kita sampai tanggal berapa, maka dia periodenya sesuai dengan periode terakhir yang kita input di pembukuan jurnal ini. Semua transaksi ini akan masuk ke neraca saldo ya. Fungsi dari neraca saldo ini sendiri adalah sebagai neraca keseimbangan untuk melihat keseimbangan kondisi keuangan kita ya. Pencatatan kita dari jurnal ini seimbang atau tidak kita lihat di neraca saldo ini. Misalnya kita lihat di sini semua akun-akun yang semua akun yang kita catat di kode ini akan ada di sini ya, di neraca saldo. Kemudian akan didistribusikan dari jurnal dan kode menuju ke neraca saldo. Nah, di sini juga ada selisih jika terjadi pencatatan atau kesalahan pencatatan atau kesalahan pembukuan ya. Sehingga di sini tidak ada, misalnya tidak ada selisih, maka di sini seimbang. Dua ini harus seimbang. Untuk neraca saldo ini dua akun debit dan kreditnya ini harus seimbang. Nah, dari neraca saldo ini kemudian pembukuan itu masuk ke buku besar ya. Segala input data yang ada di jurnal juga akan masuk ke buku besar ini. Buku besar itu mengontrol atau mengetahui posisi keuangan per akun ya, per akun. Jadi kita misalnya mau tahu saldo awal, saldo akhir, posisi akun, jenis akun yang kita mau cari. Misalnya ini saya mau cari kas di tangan, misalnya kondisi saya mau tahu saldo akhir dan saldo awalnya, kita bisa tahu perkembangannya ada di sini ya, 1120 misalnya. Kas di tangan langsung berubah, semua transaksi yang kita input di jurnal akan masuk di sini ya, akan masuk di sini, sehingga kita akan bisa lihat. Nah, ini input saldo awalnya ini dari kode. Kemudian setelah kita menginput jurnal, dia akan masuk ke sini, masuk ke buku besar ini.
Kemudian setelah terjadi debit, kredit, pemasukan dan pengeluaran, maka saldo awal ini akan mengurangi prosesnya di bawah. Ada rumusnya di sini di paling akhir. Dan transaksi ini bisa ditambahkan sesuai dengan jumlah transaksi di akhir ini ya, bisa ditambahkan kolomnya. Nah, di sini ini akan mengurangi ini, debit akan mengurangi kredit, kemudian di sini saldo akhir ya. Saldo akhirnya di sini. Kita bisa lihat langsung di sini ya, saldo akhirnya. Jadi posisi saldo awalnya saat ini, saldo akhirnya ini. Saldo akhir di sini dia harus sama dengan di neraca. Misalnya kas di tangan ini 1430, maka di buku besar kas di tangan juga harus 1.430. Nah, ini. Nah, ini kita bisa ganti sesuai dengan akun apa yang kita mau cari atau kita mau lihat. Tinggal sesuaikan dengan ini. Referensi kodenya untuk kita mencari akun yang kita lihat ada di sini ya, rumusnya ya. Nanti kita akan tutorial selanjutnya akan untuk cara kerja atau rumusnya di sini ya. Jadi kode referensinya dia akan kerjanya secara otomatis sesuai dengan kode akun yang kita lihat. Ini fungsi daripada buku besar ya. Kemudian yang ke 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang kelima neraca. Yang kelima neraca ini. Neraca adalah yang paling penting di dalam laporan keuangan ya. Untuk melihat kondisi keuangan kita secara keseluruhan, aktiva dan pasifanya ada di sini ya. Aktiva, pasifa ada di sini. Nah, untuk neraca yang kita gunakan ini adalah neraca bentuk T atas kontrol ya. Jadi ini semua transaksi yang dari jurnal kemudian dari kode akan masuk ke sini. Nah, di sini periode awal periode berjalan dan periode akhir, sehingga memberikan kemudahan kita dalam proses penjelasan neraca pada saat pelaporan keuangan. Jadi posisi keuangan awalnya di sini, posisi keuangan periode berjalan dan posisi periode keuangan di akhir. Nah, ini perkembangan keuangannya ada di sini di periode berjalan ya. Dan ini di sini juga Mimin buat ada selisihnya. Misalnya kalau ada pencatatan yang keliru, maka di sini terjadi ketidakseimbangan di sini, sahabat belajar keuangan ya. Sehingga kalau di sini 0 berarti di sini tidak ada selisih, berarti pencatatan keuangannya seimbang dan sesuai dengan ketentuan. Nah, ini untuk neraca. Dan neraca ini sangat penting dalam laporan keuangan atau laporan akuntansi untuk melihat kondisi perusahaan kita secara keseluruhan. Yang berikut adalah laporan perhitungan hasil usaha atau laporan laba rugi ya. Nah, di laporan laba rugi ini juga semua akun-akun pendebitan yang kita debit di jurnal, yang kita input di jurnal akan masuk di sini juga sesuai dengan jenis akun yang harus masuk sini, yaitu pendapatan dan biaya ya. Pendapatan dan biaya. Nah, di sini juga Mimin buat ada awal periode berjalan dan akhir periode, kemudian koreksi dan fiskal ya. Masing-masing ini untuk menjelaskan keuntungan, posisi keuntungan perusahaan kita selama satu periode ya. Nah, di sini ada pendapatan. Nah, di sini kalau di sini pendapatan bersih ya. Nah, setelah pendapatan bersih kemudian ada biaya-biaya yang dikeluarkan, ada biaya, ada beban. Nanti di sini ada laba, jumlah beban usaha, jumlah kemudian ini biaya hasil kotor, kemudian nanti ini sisa hasil usaha atau laba bersih ya, tapi sebelum pajak. Yang ini sesudah pajak. Juga ini taksiran pajaknya. Nanti untuk taksiran pajak kan disesuaikan dengan rumus berapa pajak, presentasi pajak yang dikenakan kepada kita ya, sesuai dengan pajak penghasilannya ya untuk perusahaan. Oke, jadi ini laporan laba rugi. Yang berikut Mimin akan jelaskan laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini untuk mengetahui kondisi perubahan modal yang terjadi di perusahaan kita selama kurang lebih 1 tahun ya. Mulai dari modal awal, kemudian investasi modal yang
dilaksanakan selama satu periode berjalan itu, kemudian pendapatan, dan yang terakhir itu adalah modal akhir. Nah, ini modal akhir nanti kita bisa tahu dari ternyata dari modal awal, kemudian ada investasi, kemudian dari pendapatan itu ternyata modal akhirnya mengalami eh, perkembangan atau kenaikan sebesar berapa persen akan ada di sini ya. Oke, ini eh, garis besar atau secara keseluruhan sistematika eh, input data dan siklus untuk mengerjakan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi ya. Jadi ini sudah disederhanakan, jadi kita hanya menginputnya di dua tempat ini. Jadi kalau misalnya sudah tutup buku, kita bisa kosong copy data, simpan, lalu kita kosongkan kembali data dan kita kerja untuk periode kembali mulai di periode baru lagi di tahun buku yang baru. Jadi tinggal kita save, kemudian kita bikin baru lagi. Nah, ini untuk input datanya hanya terjadi di kode dan jurnal ya, sahabat belajar keuangan. Nah, demikian saja tutorial siklus dan sistematika untuk membuat laporan keuangan berbasis Excel yang bisa memberikan kemudahan kita dalam proses pencatatan keuangan dan untuk membantu kita melihat laporan keuangan kondisi perusahaan kita secara baik ya. Dan untuk tutorial selanjutnya Mimin akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan laporan keuangan ini dengan aplikasi Excel. Sampai jumpa di tutorial